Pertama, kita harus mengerti apa itu akuntansi. Akuntansi adalah sebuah proses identifikasi, pencatatan, dan komunikasi peristiwa ekonomi kepada pihak yang memiliki kepentingan. Identifikasi adalah aktivitas untuk mengidentifikasi transaksi-transaksi atau arus keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Identifikasi ini penting agar bisa menghasilkan data yang menyeluruh dan komprehensif. Contohnya adalah memilih peristiwa ekonomi atau transaksi. Yang kedua, pencatatan. Pencatatan dilakukan setelah transaksi-transaksi diidentifikasi. Maka selanjutnya, aktivitas akuntansi tersebut dicatat untuk dijadikan dalam bentuk laporan keuangan. Contoh kegiatannya adalah mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas. Kemudian yang terakhir, komunikasi. Aktivitas komunikasi dilakukan setelah transaksi-transaksi dicatat dan diidentifikasi. Selanjutnya, kita mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang membutuhkan laporan untuk dijadikan informasi komunikasi, baik untuk pihak manajemen perusahaan ataupun pihak luar perusahaan. Yang selanjutnya adalah pihak pengguna data akuntansi. Pihak pengguna data akuntansi ada dua, yakni internal dan juga eksternal. Untuk pihak internal pengguna data akuntansi ada dua, yakni manajer dan pegawai. Manajer membutuhkan data akuntansi supaya dia bisa menentukan kebijakan apa yang akan dia ambil di dalam perusahaan. Kemudian, pegawai membutuhkan data akuntansi supaya dia bisa menilai kemampuan dari perusahaan untuk memberikan balas jasa, dana pensiun, dan sebagainya. Selanjutnya adalah pihak eksternal dari pengguna data akuntansi. Yang pertama adalah pemilik. Pemilik membutuhkan data akuntansi supaya dia bisa menilai kinerja dari perusahaannya. Yang kedua, kreditur. Kreditur membutuhkan data akuntansi untuk menilai apakah perusahaan bisa mengembalikan kredit yang diberikan. Yang ketiga, investor. Investor menggunakan data akuntansi sebagai pertimbangan untuk melakukan investasi di sana. Yang keempat, pemerintah. Pemerintah membutuhkan data akuntansi untuk menghitung pajak dari perusahaan. Yang kelima, masyarakat. Masyarakat membutuhkan data akuntansi berhubungan dengan aspek sosial dan kemasyarakatan. Etika dalam akuntansi. Seperti yang kita tahu, etika merupakan hal yang fundamental dalam bisnis. Banyak sekali perusahaan yang tersandung jatuh atau bangkrut karena permasalahan etika. Salah satunya adalah Enron di USA. Berikut adalah langkah-langkah untuk menganalisis masalah etika dalam bisnis. Yang pertama, kita harus mengenali situasi etis dan masalah etika yang terlibat. Kemudian yang kedua adalah identifikasi dan analisis elemen utama dalam situasi. Yang terakhir adalah identifikasi alternatif dan dampak dari setiap alternatif ke berbagai pihak yang terlibat. Standar akuntansi. Standar akuntansi kita butuhkan supaya kita bisa membandingkan antara laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntan-akuntan di seluruh penjuru dunia. Dalam dunia internasional, ada 4 standar yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah IASB, International Accounting Standards Board. Kemudian IFRS, International Financial Reporting Standards. Kemudian FASB, Financial Accounting Standard Board. Yang terakhir, GAAP, Generally Accepted Accounting Principles. Lalu di Indonesia sendiri ada dua,
Yang pertama adalah SAK, Standar Akuntansi Keuangan, dan yang kedua adalah PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Prinsip pengukuran. Terdapat dua prinsip pengukuran, yakni prinsip biaya historis dan prinsip nilai wajar. Prinsip biaya historis menentukan bahwa perusahaan mencatat aset pada biaya yang dikeluarkan. Contohnya, apabila kita mengeluarkan biaya instalasi ketika kita membeli sebuah AC, maka biaya instalasi tersebut akan menjadi harga perolehan dari AC tersebut. Kemudian prinsip nilai wajar. Prinsip nilai wajar menyatakan bahwa aset dan liabilitas harus dilaporkan pada nilai wajarnya, atau harga yang diterima ketika menjual aset, atau nilai ketika menetapkan liabilitas. Contohnya, ketika kita memiliki sebuah tanah. Tanah merupakan salah satu aset yang istimewa, karena nilainya tidak pernah turun, akan tetapi selalu naik. Nah, ketika kita mempunyai tanah pada tahun 1990, kemudian sampai sekarang, maka kita bisa pastikan bahwa nilainya akan selalu berubah-ubah. Maka dari itu, untuk menghindari misinterpretasi dari nilai sebuah tanah, maka kita harus mengukur nilai wajarnya. Asumsi-asumsi dalam akuntansi. Yang pertama adalah asumsi unit moneter. Asumsi unit moneter mengharuskan perusahaan memasukkan dalam catatan akuntansi hanya data transaksi yang dapat dinyatakan dalam bentuk uang. Misalnya, goodwill atau nama baik. Goodwill akan dinyatakan dalam bentuk mata uang dengan mengukur berapakah pengorbanan yang kita keluarkan ketika mendapatkan goodwill tersebut. Yang kedua adalah asumsi entitas ekonomi. Asumsi entitas ekonomi mensyaratkan bahwa aktivitas entitas dipisahkan dan dibedakan dari aktivitas pemiliknya dan semua entitas ekonomi lainnya. Jadi ketika seorang pemilik ingin menggunakan aset dalam perusahaan, maka itu akan masuk ke dalam prive. Selanjutnya adalah bentuk kepemilikan usaha. Ada 3, yakni perseorangan, persekutuan, dan korporasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristiknya. Bentuk kepemilikan usaha. Berikut adalah karakteristik dari bentuk kepemilikan usaha. Yang pertama adalah perseorangan. Dimiliki oleh satu orang, seringkali pemilik sebagai manajer atau operator, pemilik menerima semua keuntungan, kerugian, dan menanggung semua hutang secara personal. Yang kedua adalah persekutuan. Persekutuan biasanya dimiliki 2 orang atau lebih, seringkali berupa bisnis retail atau jasa. Tanggung jawab pribadi umumnya tidak terbatas. Kemudian, untuk persetujuannya diambil oleh anggota persekutuan. Yang terakhir adalah korporasi. Kepemilikan dalam korporasi dibagi menjadi saham. Korporasi adalah badan hukum terpisah yang diatur berdasarkan hukum korporasinya. Lalu anggota korporasi memiliki tanggung jawab yang terbatas. Sebelum lebih jauh kita mengenal akuntansi, maka kita harus mengenal persamaan dasar akuntansi, atau yang sering disingkat dengan PDA. PDA memberikan kerangka dasar untuk mencatat dan meringkas peristiwa ekonomi. Ada 3 komponen dalam PDA, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Jumlah dari aset harus seimbang dengan jumlah liabilitas dan ekuitas. Transaksi adalah hal yang akan mengubah persamaan dasar akuntansi. Maka dari itu, kita perlu mengetahui apa itu transaksi. Transaksi adalah sebuah kejadian ekonomis
yang tercatat oleh akuntan. Transaksi bisa berasal dari eksternal atau internal. Kemudian tidak semua aktivitas yang ada dalam perusahaan menjadi sebuah transaksi. Hanya kejadian yang memiliki nilai ekonomi yang akan menjadi transaksi. Kemudian yang terakhir adalah setiap transaksi memiliki efek ganda pada persamaan akuntansi. Berikut adalah perluasan dari persamaan dasar akuntansi. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Ekuitas bisa dijabarkan lagi menjadi modal saham ditambah laba ditahan. Lalu laba ditahan dapat dijabarkan menjadi pendapatan dikurangi beban dikurangi dividen. Selanjutnya adalah contoh dari persamaan dasar akuntansi. Contoh transaksinya adalah Bapak A menginvestasikan 15.000 kepada PT ABC. Maka akan muncul dua efek kepada persamaan dasar akuntansi. Ketika memberikan uang kepada perusahaan, maka perusahaan akan menambah kasnya sebesar 15.000. Kemudian, karena itu bersifat investasi, maka modal saham akan bertambah 15.000. Ringkasan transaksi. 1. Setiap transaksi harus dianalisis pengaruhnya terhadap A. Ketiga komponen persamaan dasar akuntansi, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. B. Jenis item tertentu dalam setiap komponen. Yang kedua, kedua sisi dari persamaan dasar akuntansi harus menunjukkan saldo yang sama. Yang terakhir, kolom modal saham bisa terdiri dari pendapatan biasa dan laba ditahan, menunjukkan penyebab setiap perubahan dalam klaim pemegang saham atas aset. Laporan keuangan. Perusahaan menyiapkan 5 laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan laba ditahan, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan laporan laba rugi komprehensif. Yang pertama, kita akan membahas mengenai laporan laba rugi. Laporan laba rugi bertujuan untuk melaporkan profitabilitas operasi perusahaan selama periode waktu tertentu. Dalam penyusunannya, laporan laba rugi mencantumkan pendapatan terlebih dahulu diikuti dengan biaya. Bisa dilihat di contohnya. Paling atas adalah revenue atau pendapatan, kemudian diikuti dengan expenses atau beban-beban. Laporan laba rugi akan menunjukkan pendapatan bersih atau rugi bersih dari perusahaan. Kalau di contoh, itu adalah net income atau pendapatan bersih. Lalu untuk komponen investasi dan transaksi dividen antara pemegang saham dan bisnis tidak termasuk dalam laporan laba rugi. Laporan laba ditahan. Laporan laba ditahan bertujuan untuk melaporkan perubahan laba ditahan untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktunya sama dengan yang tercakup dalam laporan laba rugi. Apabila laporan laba rugi dilaporkan pada periode Januari sampai Desember 2018, maka laporan laba ditahan akan sama seperti itu. Kemudian, informasi yang diberikan menunjukkan alasan mengapa laba ditahan meningkat atau menurun selama periode tersebut. Kita lihat di contoh. Di contoh Softbite SA, di sana ada penambahan net income sebesar 2750, kemudian mendapatkan pengurangan dari dividen. Oleh karena itu, muncul penambahan sebesar 1.450 untuk laba ditahan periode ini. Laporan posisi keuangan bertujuan untuk melaporkan aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam penyusunannya, daftar aset di bagian atas
diikuti dengan kewajiban dan ekuitas. Aset disusun berdasarkan likuiditasnya, kemudian kewajiban disusun berdasarkan jangka waktunya, dan ekuitas disusun berdasarkan kekekalannya. Total aset harus sama dengan total kewajiban dan ekuitas. Laporan posisi keuangan merupakan gambaran dari kondisi keuangan perusahaan pada saat tertentu, biasanya akhir bulan atau akhir tahun. Yang keempat adalah laporan arus kas. Laporan arus kas bertujuan untuk memberikan informasi tentang penerimaan dan pembayaran kas untuk periode waktu tertentu. Pada laporan arus kas, kita akan menjawab 3 pertanyaan tersebut. Dari mana datangnya uang? Untuk apa uang digunakan? Dan berapakah perubahan saldo kas? Bisa dilihat di contoh, ada rincian mengenai kas berasal dari mana dan dikeluarkan kemana. Lalu pada akhir kita akan mengetahui berapakah perubahan dari saldo kasnya. Laporan laba rugi komprehensif. Sebenarnya laporan laba rugi komprehensif mirip dengan laporan laba rugi. Yang membedakan adalah kita menambahkan komponen non-operasi dalam penghitungannya. Jadi kita memasukkan penghasilan non-operasi dan beban non-operasi. Bisa dilihat di contoh, di situ ada other comprehensive income yang ditambahkan dengan net income. Akan menjadi comprehensive income. Laporan laba rugi komprehensif bisa dilaporkan baik dengan menggabungkan laporan laba rugi atau pernyataan terpisah.